Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Stay with me Desike, your tube starter tutor. Di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar kembali mengenai YouTube, yaitu apa aja jenis-jenis teguran pelanggaran di YouTube dan resikonya bagi para kreator. Bagi orang awam, menjadi seorang kreator YouTube atau yang lebih familiar kita dengar sebagai YouTuber, itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kerjanya hanya mengupload video, membuat video menarik agar memenuhi kanal YouTube, dan setiap tanggal sekian sudah gajian. Sebenarnya menjadi kreator YouTube itu nggak segampang yang diasumsikan oleh orang awam tadi, karena kreator YouTube itu harus membuat video yang menarik dengan trik-trik yang jitu, mulai dari mempertimbangkan thumbnail, judul, deskripsi, tag, agar bisa mudah dicari oleh orang lain dan direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Belum lagi kalau misalkan si YouTuber tadi melakukan pelanggaran. Nah, ketika melakukan pelanggaran akan ada sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak YouTube. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi YouTuber atau baru aja memulai jadi YouTuber, nah ini menjadi hal yang sangat penting untuk kalian pahami. Ada dua jenis teguran pedoman di YouTube. Yang pertama, teguran pedoman hak cipta. Yang kedua, itu teguran pedoman komunitas. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai bahas dari yang pertama, mulai dari teguran pedoman hak cipta. Teguran pedoman hak cipta ini biasanya dikarenakan YouTuber membuat video yang mengandung media, baik itu berupa video ataupun audio yang mengandung hak cipta. Misalnya nih, kalian membuat tutorial memasak. Nah, karena kalian ingin menambahkan suasana ceria di video tersebut, maka kalian menambahkan lagu atau musik terkenal dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Kasus lainnya adalah misalnya kalian mengambil potongan video orang lain dengan durasi yang cukup lama. Nah, jika kalian mendapatkan teguran yang pertama, maka kalian akan dipandu untuk ikut kursus hak cipta oleh pihak YouTube agar kalian memahami gimana penegakan. Tapi, kalau kalian mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dalam kurun waktu tertentu, maka kalian harus hati-hati. Jadi teguran itu berlaku biasanya selama 90 hari. Kalau kalian bisa melakukan kesalahan berturut-turut 3 kali, masih dalam kurun waktu yang sama 90 hari, maka akan ada dampak yang terjadi ke channel kalian. Dampak yang pertama, itu adalah akun dan channel kalian itu akan diberhentikan. Yang kedua, video-video yang kalian upload ke YouTube, semua akan dihapus secara permanen. Yang ketiga, kalian tidak bisa lagi membuat channel baru. Memang yang namanya manusia nggak akan luput dari kehilafan dan kesalahannya. Jadi bukan tidak mungkin sewaktu-waktu kita akan mendapatkan teguran hak cipta itu kalau kurang berhati-hati. Nah, ada 3 tips jitu yang bisa kita lakukan sebelum sampai ke teguran pelanggaran yang ketiga. Nah, yang pertama itu adalah menunggu sampai masa berakhir dari si pelanggaran yang pertama yang telah kita lakukan tersebut. Jadi kan gini, itu masa berlaku teguran itu dari awal ditegur itu adalah selama 90 hari. Jadi usahakan selama kurun waktu 90 hari ini jangan melakukan kesalahan apapun, jangan sampai mendapat teguran yang kedua sampai benar-benar lewat 90 hari. Tips yang kedua yang bisa kita lakukan di sini adalah meminta mencabut klaim. Jadi jika kalian ingin YouTube mencabut klaim hak cipta tadi, maka kalian bisa menghubungi kontak si pengklaim hak cipta. Tips yang ketiga adalah mengajukan banding ke YouTube. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka pihak YouTube biasanya menyediakan banding. Nah, kalau kita merasa bahwa video kita tidak melanggar hak cipta, itu video kita sendiri, murni hasil karya kita sendiri, maka kita bisa mengajukan banding ke YouTube. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu teguran pedoman komunitas. Teguran pedoman komunitas ini akan kalian dapatkan jika misalnya kalian mengupload video yang mengandung hal-hal yang sensitif. Misalnya konten rasis, konten pornografi, pelecehan, cyberbullying, kekerasan pada manusia ataupun hewan, ujaran kebencian, konten tentang obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi ke channel YouTube kalian jika kalian mendapatkan teguran pedoman komunitas? Channel kalian akan diberhentikan oleh pihak YouTube. Tapi kalian bisa juga mengajukan banding jika kalian merasa bahwa video yang kalian upload itu tidak mengandung hal sensitif yang aku sebutkan di awal tadi. Dalam teguran pedoman komunitas ini, kalian juga akan mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali
Nah, di teguran yang pertama, kalian tidak akan diberikan sanksi apapun selama 90 hari. Namun kalian akan mendapatkan notifikasi seperti berikut. Oke, untuk teguran yang kedua, jika kalian melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka kalian tidak dapat melakukan hal-hal ini selama 1 minggu sebagai sanksinya. Yang pertama itu adalah tidak dapat mengupload video, membuat story, ataupun melakukan live stream. Yang kedua, kalian tidak dapat membuat thumbnail custom. Yang ketiga, kalian tidak dapat membuat ataupun mengedit maupun menambahkan kolaborator ke dalam playlist kalian. Yang keempat, kalian tidak dapat membuat ataupun menghapus playlist dari halaman tonton. Yang kelima, tidak dapat menampilkan cuplikan Premiere. Yang keenam, kalian tidak dapat mengarahkan penonton dari Premiere ke live stream atau sebaliknya dari live stream ke Premiere. Dan untuk teguran yang ketiga, jika kalian melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dalam kurun waktu 90 hari untuk yang ketiga kalinya, maka hati-hati, channel YouTube kalian akan dihapus secara permanen. Nah, di sini ada 2 cara yang harus kalian lakukan apabila kalian mendapatkan teguran pedoman komunitas. Yang pertama adalah pastinya kalian membuat konten yang tidak melanggar pedoman komunitas tadi. Nah, apabila kalian tadi mendapatkan teguran yang pertama, maka pastikan kalian itu harus mematikan konten-konten ataupun video yang kalian buat melanggar tadi. Langkah yang kedua adalah mengajukan banding ke YouTube. Jika kalian yakin bahwa konten yang kalian buat itu tidak mengandung hal-hal yang sensitif yang aku sebutin tadi, maka kalian bisa melakukan atau mengajukan banding ke pihak YouTube. Kalian bisa menghubungi tim kreator YouTube, maka nanti mereka akan mengevaluasi, meninjau kembali video kalian. Tapi, kalau sampai video kalian tadi memang betul mengandung unsur yang melanggar, kalian nanti akan mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Perlu kalian ketahui bahwa walaupun kalian menghapus video ataupun konten yang melanggar pedoman tadi, tetap aja teguran yang selama 90 hari itu tidak akan dicabut sampai benar-benar lewat 90 hari. Akhir kata, sekian dulu kita membahas mengenai jenis-jenis teguran pelanggaran di YouTube beserta risikonya bagi para kreator. Semoga dengan kalian menonton video ini sampai selesai, kalian bisa memahami kebijakan dan aturan mainnya di YouTube ini agar channel YouTube kalian itu bertahan lama. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, ataupun share biar yang lain juga tahu. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, pastikan kalian subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update-update terbaru seputar YouTuber pemula, tips and trick, video editing. Akhir kata, thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye! Yeah, stop wasting my time trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid, bands on the way, just bought a safe, ooh, crib with a gate, I need me a lake, but that's on the way, ooh, yeah, that's on the way.